Dibilang happy pasti ya. Pasti. Kaget dok. Meskipun sebenarnya tuh kalau dari aku sama suami dari awal emang merencanakan pengennya sih kalau punya anak emang jaraknya kan deket-deket gitu ya. Cuman nggak expect sedekat ini gitu. Terus juga kan emang yang kehamilan pertamanya juga kembar, jadi bikin lebih apa ya, worry ya pastinya gitu, worry pasti gitu. Nah, yang disebut kesundulan adalah dia belum mens tapi sudah hamil. Itu bisa ya? Nah, sebetulnya begini, orang itu menyusui maka akan tercipta yang disebut dengan laktasi aminorea. Halo sahabat Brawijaya, jumpa lagi di Hey Doc Podcast Brawijaya, tempat berbagi ilmu, inspirasi dan tentunya pembahasan yang sangat penting untuk kita semua. Kali ini kita sedang bersama dengan salah satu public figure yang sudah melahirkan anak ketiganya dengan salah satu dokter yang cukup hits di kalangan bumil-bumil terutama di Brawijaya Hospital Antasari. Nah langsung aja nih telah hadir bersama kita Kak Mas Ayu Clara dan juga dokter yang mendampingi kehamilannya yang menjadi narasumber kita hari ini, Dr. Uf Bagazi, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat datang Kak, selamat datang Dok, apa kabar? Ya, dari Kak Mas Ayu sendiri nih Kak, boleh nggak Kak ceritain gimana waktu pertama kali tahu nih, oh ternyata kehamilan yang kedua dekat dengan kehamilan yang pertama jaraknya? Dibilang happy pasti ya. Pasti. Kaget dok. Meskipun sebenarnya tuh kalau dari aku sama suami dari awal emang merencanakan pengennya sih kalau punya anak emang jaraknya kan deket-deket gitu ya. Cuman nggak expect sedekat ini gitu. Terus juga kan emang yang kehamilan pertamanya juga kembar, jadi bikin lebih apa ya, worry ya pastinya gitu, worry pasti gitu karena dengan jarak yang dekat, anak pertama masih terlalu kecil, terus juga mereka kembar, ada 2 juga, jadi udah langsung kayak ngebayangin nanti bakal se-hektik apa sih gitu. Oke, tapi seru ya Kak? Seru banget, sangat seru. Sangat seru. Oke, tapi kayaknya nanti seru kan mereka juga bisa jadi main deket, jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, ya. jadi nanti mungkin kayak kembar 3 ya dok ya. Betul. Tetap seru dan rame jadi rumahnya ya. Seru banget sih sekarang, apalagi udah mulai toddler kan, jadi udah mulai berisik. Oke, kalau dari medis sendiri dok, sebenarnya definisi kehamilan jarak dekat itu apa sih dok? Ya, jadi ada definisi daripada interval of delivery yang pendek. Jadi literaturnya banyak banget gitu ya. Ada yang bilang bahwa zaman dulu tuh dibilang kalau orang sesar maka lahiran berikutnya itu harus paling tidak 3 tahun, 4 tahun. Itu semua sebetulnya dasarnya mungkin ada terjadi perubahan di sekian masa sehingga perubahan tersebut kadang-kadang udah terbawa dan menjadi apa ya, orang yang udah biasa menyebutkan bahwa lahiran itu harus kalau sesar 3 tahun. Nah, sebenarnya interval of delivery di beberapa literatur menyebutkan bahwa untuk sesar itu ada 18 bulan. Interval of delivery, ya. Nah, apakah sesar lahiran normal itu disamakan? Ya, di sini tidak membedakan bahwa lahir normal dan lahir sesar itu tidak mempunyai interval of delivery, tapi disebutkan 24 sampai dengan 33 bulan. Jadi disebutkan 2 tahun sampai dengan hampir 3 tahun. Tapi banyak jembatan keledai ini yang gampang praktik 2 sampai dengan tahun. Sampai itu yang dianggap aman. Nah, di bawah 2 tahun atau 18 bulan kita bilang pendek, tapi di atas 5 tahun itu disebut juga panjang. Nah, apakah yang panjang itu lebih dianjurkan? Tidak juga. Karena itu mirip dengan persalinan yang sudah kaku lagi seperti persalinan pertama yang terlalu pendek karena rahim itu perlu beristirahat. Orang bilang masa nifas 2 bulan. Setelah 2 bulan itu jika tidak menyusui maka akan terjadi ovulasi. Jika ovulasi itu tidak dihalangi maka akan terjadi konsepsi, kemudian terjadi kehamilan. Jadi pada saat terjadinya konsepsi pada waktu yang cukup pendek kita bilang ultrafaktor. Dan pendek ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, di antaranya mungkin gangguan kontraksi pada luka yang tidak sembuh sampai dalam istilah terjadi robekan pada bekas sesar.
akan terjadi gangguan kontraksi. Jadi kontraksinya pokoknya lahiran normal. Kalau kontraksinya terlalu cepat atau malah jadi lambat, risiko pendarahan dan lain-lain. Nah, poin utamanya adalah bahwa jika kita mengikuti pola tersebut, menurut literatur lebih aman dibandingkan dengan yang interval pendek ataupun dengan interval panjang. Oke, baik dok. Jadi memang ada plus minusnya lagi ya dok ya. Baik. Kalau dari Kak Masayu sendiri Kak, jaraknya sebenarnya berapa bulan sih Kak? Dari yang pertama sama yang kedua? Kalau jarak lahirnya itu 1 tahun 4 bulan. Oke. Emang aku nggak tahu kenapa nih di kehamilan yang kedua ini, mungkin karena yang pertama belum sembuh banget kali kayak dok ya. Jadi lebih capek ya, kayak lebih gampang, pokoknya nafas juga lebih gampang ngos-ngosan gitu ya. Jadi aku kemarin kata dokter, yang paling cepet aja deh dok, kapan gitu. Jadi emang aku pilih waktunya tuh yang paling cepet. Jadi cuman pas masuk 38 minggu, akhirnya aku minta langsung sesar aja gitu. Karena udah berasa tuh badan lebih drop aja sih. Oke, dibandingkan yang pertama jauh ya berarti. Kalau yang pertama energik parah, meskipun kembar juga energik banget. Oke, malah ini yang nggak kembar dia malah lebih capek gitu rasanya ya. Oke, berarti kalau dari tantangan mental dan juga fisiknya nih Kak, kan tadi fisik lebih capek, lebih drop gitu ya. Kalau dari mentalnya sendiri gimana nih Kak? Ngurus anak dengan jarak yang dekat masih pada kecil-kecil berarti kan ya? Kalau secara mental ya pasti namanya ibu ya, ada perasaan kayak aduh takut nanti gimana ya pas si babynya lahir gitu, ntar gimana ya kondisi si kembar ngelihat babynya misalnya gitu, terus aku mampu nggak ya, pasti ada perasaan kayak gitu kan. Belum lagi si kembar nih kan lagi aktif-aktifnya, lagi manja-manjanya gitu. Lebih ke perasaan ada rasa aduh nanti si kembar berkurang gak ya kasih sayangnya gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Itu menurut aku hal yang wajar ya. Apalagi aku ibu baru yang lagi happy-happynya ngurusin anak, terus tiba-tiba aku harus hamil lagi dan nanti harus nambah ngurusin anak lagi gitu. Jadi memang penting banget support dari satu rumah itu untuk ngurus semuanya. Iya, itu wajib banget sih, support suami, keluarga, orang tua, itu semua menurut aku itu penting. Terutama suami sih, karena kalau suami benar-benar sama kita terus ya. Jadi aku ngerasain banget support suami itu penting banget sih. Oke Kak. Kalau dari medis sendiri nih dok, kan tadi jarak dekat ataupun kelamaan juga ada sendiri-sendiri resikonya ya dok ya. Tadi kan udah dibahas tentang kontraksi, berarti masalah ke ibunya. Kalau buat janinnya sendiri gimana dok kira-kira? Ada resiko lebih nggak? Untuk janinnya sendiri di beberapa literatur menyebutkan bahwa jika kita tidak terlalu kontrol dengan kehamilannya, maka akan terjadi persalinan prematur. Yang kedua akan jadi low birth weight. Jadi lahir mungkin sebelum waktunya, tapi juga bisa berat janinnya tidak sesuai dengan berat yang semestinya. Itu pun bisa terjadi. Banyak beberapa yang kita tidak prediksi yang mungkin bisa muncul. Sehingga kita, jika berhadapan, permasalahannya adalah jika saya bertemu dengan kehamilan interval pendek, maka apa yang harus dilakukan? Nah itu poin utamanya adalah bagaimana kita tetap sehat, janin di kandung tetap sehat, dan kita bisa melahirkan bayi yang sehat, ibu yang sehat, dan recovery-nya cepat. Oke, baik dok. Tadi Kak, kalau misalnya untuk kehamilan sendiri, selain lebih capek, selain ngos-ngosan, apalagi nih yang dirasain lebih kayaknya lebih beban gitu di yang kedua ini? Kalau untuk secara fisik tuh ya itu sih pastinya lebih capek ngerasanya, dan lebih banyak ngerasa, bukan kontraksi sih, aku ngerasanya ya lebih sering berasa aja gitu, kayak sakit di area si janinnya gitu ya, si babynya gitu. Mungkin ya itu kontraksi ya dok maksudnya. Itu lebih gampang berasa gitu, lebih sensitif gitu ya, lebih sensitif semuanya gitu perasaannya. Secara mental juga sama, jadi ngerasanya lebih sensi aja sih, karena mungkin juga kan yang pertamanya ya aku ngerasa secara mental sebagai ibu yang melahirkan, aku ngerasa belum sembuh aja gitu ya. Terus tiba-tiba harus hamil lagi, kan hormon semuanya ke acak-acak lagi nih, jadi ngerasanya itu sih. Gitu ya. Oke, berarti kalau yang pertama sendiri tuh sesar ya Kang?
Sesar. Sebenarnya waktu awal konsultasi sama dokter pengennya sih normal. Cuman kebetulan si yang satu ini, yang anak aku yang di atasnya itu dia sungsang ya dok ya, sampai berapa bulan aku tungguin ternyata dia masih aja gitu. Jadi mau nggak mau ya udah sesar gitu. Terus yang kedua juga aku sempat ngomong sama dokter tuh aku pengen yang keduanya normal aja karena bisa ya dok ya sebenarnya. Terus pas udah dicari tahu sama dokter dari secara usia jaraknya ternyata nggak cukup. Sebenarnya kata dokter sempet nyerahin ke aku sih, coba cari tahu aja segala macam. Cuman aku jadi takut juga sih setelah cari tahu banyak kayak belum waktunya aja gitu secara jarak. Oke, kalau misal begitu dok, memang ada resikonya lebih ya dok, kalau sebelumnya sudah pernah SC atau sesar gitu. Ya, jadi sebetulnya kita masih punya yang disebut dengan namanya VBAC, Vaginal Birth After Cesarean Trial of Labor, atau ada literatur yang menyebutkan TOLEC. Trial of Labor After Cesarean itu sama kurang. Keberhasilannya tinggi apa tidak tinggi? 70%. Tapi nanti ada syaratnya. Syaratnya terpenuhi atau enggak. Interval of delivery-nya 18 bulan. Oke. Kemudian ada literatur, walaupun ada beberapa yang menyebutkan, tapi juga ini cukup menjadi acuan bahwa skar luka operasi di bagian rahim yang lalu itu harus ada ketebalan tertentu. Ada yang bukan 3,5 mili dan lain-lain. Terus kemudian juga keberhasilannya, apakah posisinya adalah baik, kepala itu ada di bawah, terus kemudian kepala itu masuk pintu atas panggul, kemudian mulut rahimnya itu apakah matang dan siap untuk membuka, itu sebagai salah satu faktor keberhasilan pada trial of labor after cesarean. Nah, pada yang keadaan-keadaan tertentu yang bisa menyebabkan bersalin lebih berbahaya, di antaranya tadi interval of delivery, terus kemudian ketebalan rakib, janin yang cukup besar, terus kemudian adanya over distensi, mungkin karena ketuban banyak dan lain-lain, atau ada beberapa yang orang berpikir masih bahwa saya harus untuk bisa melakukan induksi persalinan, yang mana induksi persalinan pada bekas sesar adalah kontraindikasi relatif, sehingga bukan menjadi opsi utama untuk dikerjakan, sehingga banyak kehati-hatian akan membawa outcome yang cukup baik jika kita cukup jeli dan benar memanfaatkan keterangan-keterangan yang sudah ada di seorang ibu hamil. Oke, jadi memang salah satu faktornya adalah kembali ke jarak antar delivery-nya itu ya dok ya. Tidak ada dua faktor utama, tapi juga ada faktor lainnya yang mengganggu seperti kesor bayi, tuban, dan lain-lain. Oke, karena memang harus benar-benar pulih dulu dari yang pertama ya dok. Oke, baik. Beri Kak, Mas Ayu lagi ya Kak. Waktu hamil yang kedua ini sempat mungkin ada komplikasi, mungkin seperti ada hipertensi dalam kehamilan atau yang lain gitu Kak selama masa kehamilan yang kedua? Kalau secara itu sih alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah, baik aku maupun si babynya juga alhamdulillah aman-aman aja gitu. Dan itu yang tadi aku bilang, karena mungkin aku ngerasa ini kehamilan kedua dan udah tahu dari awal akan sesar lagi, jadi aku dari awal udah bilang sama dokter, dok pokoknya aku mau yang paling cepat gitu. Jadi gak ngerasain yang lain-lain gitu kan, belum ngerasain apapun, aku langsung aja langsung pilih tanggal. Bahkan yang pas kontrol terakhir itu sebenarnya masih bisa 4 minggu lagi, tapi aku bilang, dok kalau besok bisa nggak? Akhirnya aku benar-benar hari ini kontrol, besoknya aku langsung lahir. Karena emang udah pengen cepet-cepet aja selesai gitu. Udah capek juga saya kedua ini ya. Bener. Oke, baik dok. Oke Kak, dok kembali kepada dokter lagi dok. Tadi kan memang ada beberapa faktor yang mungkin menjadi resiko juga ya dok ya. Tapi kalau misal untuk menjaga kesehatan ibu dan juga janin nih dok, di saat kehamilan yang dekat ini ada tips mungkin dok? Ya, biasanya yang pertama ibu habis melahirkan itu menyusui. Nah, menyusui itu sesuatu tools yang sangat baik untuk pemulihan pada ibu pasca lahir. Akan tetapi pada saat orang itu menyusui biasanya komplainnya itu, saya nggak bisa susui, lapar, saya haus, apa sih, sehingga pada masa itu pemulihannya belum sempurna. Jadi mungkin banget akan terjadi yang namanya
tensi pada kehamilan, mungkin akan terjadi diabetes pada kehamilan, sehingga kita perlu melakukan monitoring. Nah, pertanyaannya adalah, jika ibu hamil intervalnya pendek, terus kemudian masuk dalam fase awal kehamilan, kita tidak melakukan monitoring dengan baik, maka outcome-nya kita berpikir bahwa akan terjadi prematur, akan terjadi hipertensi, akan terjadi diabetes, akan terjadi perdarahan, akan terjadi semua hal. Nah, itu semua harus di-assess, dioptimalkan untuk tidak muncul. Dengan apakah lebih sering untuk melakukan antenatal care? Tidak. Tapi antenatal care yang benar. Pada saat datang, kita yang harus diperiksa. Oh, di awal kita harus melakukan assessment bahwa BMI-nya si ibu seperti apa ya pada saat awal kehamilan. Terus kemudian tensinya seperti apa, laboratoriumnya seperti apa, sehingga pada saat itu kita lakukan monitoring pada saat kehamilannya, sehingga pada suatu saat kita terjadi ada perubahan yang cukup signifikan, maka payout-nya harus ada. Oh, mungkin kita harus diet. Oh, mungkin kita harus melakukan exercise. Oh, kita harus apa? Semua solusinya itu udah kita siapkan, jadi itu mendapatkan outcome yang baik. Oke. Berarti bukan dari antenatal care yang lebih sering ya dok malah sebenarnya ya, tapi ada poin-poin yang lebih harus dilihat lagi ya. Betul. Oke, baik dokter. Oke. Dari Kak Mas Ayu sendiri nih Kak, kalau misalnya sekarang Kak, gimana membagi energinya nih? Pas yang dulu hamil sambil ngurus toddler pula gitu. Kalau aku kan beberapa kali juga sempet kayak cari tahu masalah parenting gimana sih kalau ada toddler sama baby, dan banyak yang di situ yang bilang tuh kalau misalnya kita ada toddler sama baby, dahulukan si toddlernya karena dia yang lebih paham. Kalau baby kan kurang paham gitu, katanya belum paham lah. Nah jadi sekarang tuh aku lebih banyak pasti ke si kakaknya sih gitu. Yang babynya ini yang paling aku kayak pumping, atau enggak memang waktu dia harus di DF, baru aku kayak tinggalin dulu main sama kakaknya di BF dulu sebentar gitu. Nanti aku biarin si babynya sama papanya atau sama mamaku misalnya, atau sama mbak gitu. Nanti aku main lagi sama si papanya. Jadi emang lebih banyak menghabiskan waktu sama abang-abangnya supaya mereka nggak ngerasa disisihkan, mereka nggak merasa iri. Justru mereka dari situ jadi ngerasa sayang. Mereka aware, oh ini adik saya nih, adik saya mau pinjam menyusui, dia bisa minjam sendiri gitu. Jadi sekarang pelan-pelan mereka udah paham gitu. Kalau oh saya punya adik saya tuh juga butuh maminya buat menyusui gitu. Nanti waktunya aku main sama mereka, main lagi gitu. Oke. Jadi lebih mengerti juga mereka kapan untuk sharing ya juga. Jadi lebih sayang sama adiknya juga berarti. Tidak nggak bikin mereka jadi benci sama adiknya, terus kayak awas dulu mami mau sama adik, atau di depan mereka aku lebih banyak si adiknya gitu. Enggak sih, pelan-pelan kita kenalin, kita kasih tahu ini adik loh gitu ya, dia mau ini dulu sama mami, mau nanya dulu gitu. Pelan-pelan ngajarin mereka, ngasih tahu gitu Ya orang yang ngerti juga ya. mereka paham sendiri sih. Sekarang kita bahas tentang KB nih ya Kak ya. Berarti kan sekarang udah punya 3 jagoan-jagoan nih ya. Semuanya cowok-cowok ya. Kira-kira ada rencana untuk KB atau mungkin perencanaan keluarga yang lain nggak nih Kak dari Kak Mas Ayu? Itu hal yang utama banget setelah aku melahirkan, dan yang harus aku tanyakan ke dokter waktu itu. Jadi kontrol pertama lagi setelah melahirkan, aku langsung tanya masalah KB, karena kan tidak mau dan jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Bukan karena apa-apa sih, lebih ke mikirin anak-anak aja, sama kewarasan kita juga lah sebagai ibu ya gitu. Jangan sampai jaraknya deket-deket terus gitu kan. Kita juga butuh pulih gitu kan. Jadi aku sempat tanya juga sama dokter KB yang aman, yang tidak, maksudnya aku juga takut nih sebenarnya kenapa yang pertama juga bisa jaraknya deket banget, karena banyak mencari tahu nih sebenarnya yang aman seperti apa, yang bagus seperti apa, yang tidak menyakiti seperti apa gitu kan ya. Banyak tanya-tanya ke teman-teman juga, ada yang bilang kalau misalnya Ayudi juga tetap aja kok kita kebobolan, kan kita juga jadi takut ya. Atau banyak yang bilang ada nih yang ditanam, ada ini, kita bingung gitu yang mana gitu. Makanya langsung aku tanya sama dokter sempat menyarankan beberapa pilihan. Bahkan aku sempat nanya kalau steril aja dua-duanya gimana sih dok gitu, karena kita ngerasa 3 tuh udah cukup sih sebenarnya gitu, meskipun cowok semua, tapi kita ngerasa nggak apa-apa sih gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau masih muda
jangan steril. Jadi banyak lah gitu ya yang ngomong. Makanya mungkin di sini juga aku mau tahu juga sih dari dokter Ulf gitu, baiknya seperti apa gitu. Oke, oke. Kalau dari medis sendiri nih dok, karena kan anaknya sudah 3 juga berarti ya kak ya, dan jaraknya juga kemarin sempat dekat. Kira-kira pertimbangan yang oke nih dok untuk KB-nya itu apa? Ya, jadi kalau kita bicara KB itu tidak pernah boleh kita memberikan keputusan untuk apa yang pasien pilih, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita buka nih, ini opsinya apa ya? KB itu dari mulai yang A sampai Z, kita harus kasih tahu semua, ini keuntungan, ini kerugiannya. Nah, yang pertama adalah pada ibu-ibu yang menyusui, maka tidak boleh mengganggu untuk ASI-nya keluar. Untuk ASI-nya harus bisa jalan. Pilihan pertama adalah jika dia ada estrogennya, maka bukan sebagai pilihan orang yang menyusui. Jadi drop langsung yang ada estrogennya. Di satu sisi yang ada estrogennya, itu kan cukup bagus ya. Kenapa? Karena satu, bikin kulit baik. Terus ada estrogen sama progesteron yang jadi satu, itu dia akan mengurangi cairan di dalam tubuh kita sehingga kita lebih gampang atau lebih mudah menurunkan berat badan. Terus yang ketiga juga swing moodnya apa segala macam nggak ada. Oh ini kan bagus semua, tapi kan kita harus memilih bahwa orang menyusui, maka yang menyusui saja yang diizinkan, yang tidak terganggu. Nah, pilihan pertama adalah pada saat dia itu melakukan operasi bedah sesar, boleh saja dilakukan pada waktu yang sama. Nah, itu apa yang bisa dikerjakan dengan melakukan pemasakan alat kontrasepsi dalam rahim atau yang disebut dengan IUD. Terus, jika itu tidak dilakukan, apakah berbahaya? Tidak, karena orang yang menyusui dengan baik dan benar, menyusui on demand, bayinya tumbuh dengan baik, air susu keluar produksi yang cukup baik. Menurut literatur, dia akan terjadi kontrasepsi yang cukup optimal sampai dengan bayi tersebut mulai makan. Ada makanan tambahan. Jadi bukan ASI saja gitu. Ada dokter anak tuh menyebutkan 4 bulan. Ada yang bilang 6 bulan. Oh, eksklusif sampai 6 bulan. Tapi ada beberapa bayi yang tumbuh cukup besar, terus kemudian ASI-nya itu dianggap sudah tidak cukup untuk memberikan kebutuhannya, maka ditambahkan oleh dokter anak gitu. Pada masa-masa itu ya kita harus udah mulai memikirkan bahwa ini kayaknya waktu yang tepat untuk kita memberikan kontrasepsi pilihan lainnya. Pilihan lainnya apa? Kita bisa memberikan pil, tapi pil itu pil untuk penyusui. Jadi mini pil atau progesteron only. Jadi dia punya proteksi, tapi ASI lancar. Kita bisa berikan suntikan setiap 6 bulan, setiap 3 bulan, diberikan setiap 3 bulan, maka dia itu akan memberikan proteksi terhadap ovulasi sehingga dia mempunyai efek kontrasepsi. Yang selanjutnya IUD. IUD itu ada 2 juga gitu ya. IUD yang copper isinya, dan ada hormonnya yang ada progesteronnya, sehingga pilihannya juga harus dijelaskan bahwa ini bisa dipilih. Nah, yang terakhir itu dari sisi perempuan adalah steril. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk melakukan kontrasepsi steril yang kita bilang semi permanen lah. Kalau umpamanya kita mau sambung lagi, nggak mudah untuk nyambungnya gitu. Kita perlu operasi yang cukup pelik untuk bisa menyambung dan keberhasilan untuk penyambungannya. Walaupun dengan metode-metode lain kita bisa melakukan, saya mau hamil lagi tapi saya udah di steril, bisa melakukan dengan IVF atau bayi tabung. Nah, kalau kita loncat di bagian laki-lakinya, hanya ada 2 pilihannya. Dengan menggunakan kondom atau dengan steril pada laki-laki. Jadi pilihan itu menjadi suatu opsi yang bisa dipilih. Oh, saya kayaknya lebih cocok yang itu. Baru dari situ kita lebih detail lagi sampai kita putuskan kita menggunakan alat kontrasepsi atau teknik kontrasepsi apa yang jangan sampai seorang ibu yang memilih untuk menggunakan kontrasepsi tersebut tidak cukup
keterangannya sehingga dia merasa menyesal gitu. Jadi aduh saya nyesel yo pakai ini. Oh iya, sehingga apa? Kita akan buka, kita akan elaborasi sehingga oke, kayaknya itu yang cocok buat saya. Nah, itu jauh akan lebih baik dan angka kegagalannya akan sangat rendah. Pada prinsipnya semua alat kontrasepsi itu akan mempunyai angka kegagalan. Angka kegagalannya sangat kecil. Semua tuh sama aja ya, berarti. Kurang lebih sama, tapi kecil sekali. Nah, karena kecil itu tidak boleh, kan bisa juga, orang pakai IUD ada yang hamil. Kenapa orang yang mau menggunakan IUD dia harus kontrol untuk melihat apakah lokasinya tetap, apakah ada sesuatu yang kira-kira menyebabkan, kalau kayak begini mungkin akan bisa terjadi fertilisasi, sehingga kita memberikan edukasi ke orang tersebut untuk sebaiknya kontrasepsi ini mungkin ditukar ya karena ada alasan A, B, C, D gitu. Jadi emang banyak pertimbangannya dulu ya Dok ya, Kak ya. Sebelum akhirnya oke nih maunya yang ini gitu ya. Karena memang sebenarnya penting ya Dok untuk menjarakkan kehamilan tadi ya Dok ya. Ya, nah untuk menyusui sendiri sebetulnya ada yang disebut, nah masalahnya begini, ada yang disebut kenapa saya kesundulan. Nah, yang disebut kesundulan adalah dia belum mens tapi sudah hamil. Itu bisa ya? Nah, sebetulnya begini, orang itu menyusui maka akan tercipta yang disebut dengan laktasi aminorea. Jadi dia dengan menyusui maka tidak akan menstruasi. Dengan tidak menstruasi tidak hamil. Nah, setelah si bayi itu dikasih makanan tambahan, maka hisapannya udah berkurang, maka hormon yang ada di otak kita yang disebut dengan prolaktin dia akan menurun. Begitu menurun, dia akan memperbaiki dinding rahim, terus kemudian indung telurnya akan mengeluarkan telur atau folikelnya membesar terus pecah. Jadi begitu dia pecah, 14 hari kemudian atau 2 minggu kemudian akan terjadi menstruasi. Kita nggak tahu kapan itu. Pada saat itu ada berhubungan dan kebetulan spermanya bagus, terjadi konsepsi. Begitu konsepsi dan nempel, saya kok kesundulan gitu. Konsepnya sebetulnya seperti itu. Begitu kita tahu bahwa ada waktu 6 bulan, ada waktu 4 bulan untuk kita bisa memutuskan bahwa oke, ini masih aman, ini koridor aman. Sedangkan menyusui yang dibilang menyusui yang eksklusif dianggap 6 bulan mempunyai efek kontrasepsi, sedangkan menyusui sendiri boleh dikerjakan sampai dengan 2 tahun. Iya. Dan dalam 2 tahun ada juga yang tidak menstruasi sampai dengan 2 tahun. Itu nggak masalah ya? Ya, jadi kalau menyusuinya tetap bagus, dia makan tambahan, tapi menyusuinya bagus, isapannya bagus, bisa saja sampai dengan 2 tahun itu tidak menstruasi. Jadi benar-benar selama menyusui itu nggak mens ya Dok? Nggak mens. Jadi bukan berarti, saya hamil. Dia tidak mens gitu, karena efektivitas daripada hormon yang dia isap oleh bayinya itu menjadikan dinding rahimnya tipis, tidak terjadi ovulasi. Oke, jadi sebenarnya masih aman-aman ya Dok? Aman-aman. Begitu 6 bulan, kalau mau di double kontrasepsi, saya menyusui, tapi saya dengan tambahan kondom, karena kita nggak tahu, karena belum mens. Atau saya mau menggunakan IUD, saya mau pakai pil, saya mau disuntik aja. Itu opsi. Tapi sejauh masih eksklusif sebenarnya masih aman ya Dok? Aman. Ya? Aman. Selama menyusui, jadi gini, ada orang harus dibedakan ya. Jadi ada orang menyusui, saya menyusui gitu. Pagi dia menyusui, siang menyusui, sore malam dia pompa enggak, dia tidur, itu nggak bisa kita bilang eksklusif. Oh gitu ya. Jadi on demand, bayinya nangis minta kasih atau waktu-waktunya ini kenceng dipompa, itu kita bilang bahwa itu eksklusif gitu. Jadi dengan seperti itu hormonnya akan tetap. Tadi kalau bilang seperti itu up and down gitu, jadi kadang-kadang malam udahlah, kalau malam saya nggak mau, saya tidak menyusui dan saya tidak memompa, mungkin akan ada perbedaan, sehingga pada saat masa itu udah mungkin terjadi penurunan daripada hormonnya dan terjadi ovulasi gitu. Jadi harusnya benar-benar eksklusif ya Dok, baru dia bisa mempengaruhi si hormon itu, akhirnya jadi nggak mens ya. Betul. Oke, baik Dok. Banyak juga pejuang ASI itu maksudnya gini, saya tidak direct,
tapi saya bisa memompa dan saya punya banyak ASINya. Itu juga maksudnya tidak menutup kemungkinan direct breastfeeding pastinya bagus. Tapi kalaupun dia tidak bisa dengan satu dan lain hal, kan banyak ya, karena anatomi apa segala nggak bisa, bukan nggak boleh. Dia pompa, tapi dia juga mengkondisikan bahwa dia full breastfeeding. Gitu. Oke, baik dok. Kalau dari kondisi mental dan emosional saya nih dok, pentingnya seberapa penting sih dok kalau untuk ibu-ibu hamil, terutama dengan yang tadi jaraknya memang dekat gitu. Iya. Jadi pastinya dari sisi hormonal itu dia akan terjadi perubahan yang mana setelah melahirkan tuh terjadi hormon yang tadinya tinggi tiba-tiba turun. Nah, begitu support sistemnya tidak ada, suami, terus kemudian orang tua. Nah, seringkali kan begitu habis lahir, lahir, lihat bayi, cuekin aja ibunya. Nah, di situ kan masa-masa yang krusial sebetulnya. Suami itu harus paham banget. Dia harus menjadi sesuatu orang terdekat yang selalu ada di kala si istri itu sedang memerlukan perhatian. Nah, pada saat ini hormonnya turun, terutama pada 3 hari pertama. Setelah itu, pada saat menyusui, hormonnya juga sama, tuh masih cukup tinggi. Nah, pada saat masa itu, secara emosional, secara capek, secara lain-lain itu mempengaruhi seorang ibu dengan suatu journey baru. Jadi mengurus si anak, menyiapkan anak yang akan lahir. Itu juga sesuatu yang perlu kita sikapi dengan terapi keluarga. Jadi keluarga, support system, selama support systemnya baik, maka akan positive thinking. Lihat, suami bantu saya, anak-anak menyenangkan, itu akan sangat baik. Dan ditambah dengan kita yang cukup edukasinya baik, banyak baca, terus lihat gitu, oh ternyata saya harus seperti ini, harus seperti itu sesuatu yang bagus, dan saya melihat tidak ada turbulensi selama kehamilannya, Masya Allah banget, bagus gitu, sampai dia landingnya pun smooth. Gitu. Alhamdulillah. Jadi walaupun paham banget bahwa anak-anak di usia itu perlu perhatian hebat, capek, berat, tapi pada saat itu bisa ada koridor-koridor untuk pembagian tugas. Jadi suami memberikan keleluasaan saat ini istri istirahat untuk mengoptimalkan kondisi saat kehamilannya, sehingga tidak ada turbulensi dan tidak ada naiknya gula darah, naiknya hipertensi. Alhamdulillah, tidak ada prematur, tidak ada bayinya terus jadi kecil gitu. Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah smooth gitu. Alhamdulillah. Betul. Oke, berarti emang support system. Support Itu system. penting sih, Betul. aku ngerasain banget itu. Betul. Penting banget. Suami yang siaga, yang siap mau bantu, itu penting sih menurut aku. Jaga warasi kita juga selama hamil, sampai Iya. menyusui gitu, sampai ngurusin anak-anak. Betul. Apalagi dengan hormon yang tadi masih naik turun, Iya, lagi hamil, menyusui juga gitu ya. Saya tiba-tiba nangis gitu kan, nggak tahu kenapa nangis gitu, bisa kayak gitu, pengen Iya. aja. Itu tiba-tiba gimana gitu, bisa secepat itu berubah. Itu aku ngerasain banget sih, benar. Betul. Si mood swingnya itu sendiri ya. Oke, kalau dari Kama saya sendiri nih Kak, pelajaran apa yang paling berharga banget dari pengalaman ini? Yang pastinya aku jadi lebih banyak belajar untuk parenting sih, mau nggak mau ya. Jadi makin banyak belajar lagi bagaimana cara ngurus toddler dan baby, terus bagaimana cara membagi waktu dan segala macamnya, belajar banget. Dan jadi tahu juga kalau misalnya ada plus minusnya kehamilan jarak dekat segala macam, aku jadi tahu banyak gitu. Yang aku rasain sama suami semuanya, jadi kita jadi makin lebih intim karena ngurusnya benar-benar into semuanya berdua bareng-bareng gitu, sama-sama. Ada 2 anak, suami ikut serta, 3 anak mau nggak mau lebih ikut serta lagi, jadi kita lebih banyak waktu bersama sih yang aku ngerasain gitu. Jadi makin dekat juga. Makin deket, terus sama si kakak-kakaknya juga mau nggak mau dia juga jadi ya belajar untuk jadi sayang sama adenya gitu. Oke, jadi memang ini semua perjalanan seru ya, Seru banget. Disengaja nggak disengaja ini semua ya kita nikmatin dan seru banget sih gitu.
Oke, thank you Mas Aisy. Dok. Iya. Kalau dari Mandy sendiri, Dok, kembali lagi ke yang tadi untuk antara care sebenarnya. Kan memang bukan lebih sering, tapi ada poin-poin yang lebih kritis nih untuk kita telitiin gitu ya. Apa aja sih, Dok, untuk poin-poinnya? Jadi yang pertama utama adalah kita itu berangkat dari mana. Jadi pertama yang kita harus lihat adalah saat kita pertama kali dihamilkan, pada saat itu kondisi kesehatan seperti apa? Yang paling utama, baseline daripada hipertensi ada enggak. Jadi tensi itu menjadi utama. Heart rate-nya gimana? Kenapa heart rate? Karena heart rate itu menunjukkan bahwa orang ini saat ini dalam kondisi seperti apa. Kalau maunya belum apa-apa aja udah heart rate-nya mungkin di atas 100. Nah ini kenapa ya? Ada apa ya? Sehingga kita bisa melakukan assessment lebih awal. Yang ketiga dari sisi BMI. Jadi berat badan saat ini seperti apa, tinggi badan nanti diukur, terus kemudian BMI-nya. Apakah kalau umumnya BMI-nya lebih tinggi nggak boleh hamil? Bukan. Tapi kita akan melihat seberapa banyak berat badan yang diizinkan untuk naik, dan kira-kira kita bisa memandu seperti apa diet yang baik untuk ke depan. Nah setelah itu kita melihat beberapa gambaran laboratorium. Nah, basicnya hemoglobinnya gimana? Karena ini menyusui, biasanya menyusui itu cukup menyedot banyak zat besi. Ferritinnya gimana? Kalau ferritinnya kurang, tambahkan ferritin di awal. Tujuannya apa? Untuk kecukupan dari mikronutrients kita pada saat kita akan dihamilkan, kita tidak dalam keadaan, bahasa sederhananya, kopong. Nggak ada isinya. Gitu. Jadi harus bagus. Jadi apa? Kita memberikan flow makanan kepada janinnya, yang dikasih apa? Darah dari mana? Dari ibunya. Oh, ingat, darah dari ibunya yang memiliki mikronutrisi yang cukup. Itu penting. Gitu. Pada saat itu kita hampir bisa meyakinkan tidak akan terjadi hipertensi, tidak akan terjadi diabetes, tidak akan terjadi radikal bebas yang tidak diprediksi, sehingga menyebabkan outcome daripada bayinya kecil, prematur, dan lain-lain gitu. Jadi di awal udah dilihat gitu. Nanti kalau pemeriksaan lainnya berarti harus ada pemeriksaan khusus. Enggak, sama SOP. Pada saat 11 sampai dengan 13 plus 6 anti-scan dikerjakan. Pada ibu-ibu yang usianya mungkin agak sedikit lanjut, pokoknya saya interval pendek. Kenapa? Karena usia saya udah banyak. Kalau nggak saya interval pendek, saya nggak punya anak banyak gitu. Saya mau anaknya 2 atau saya mau anaknya 3. Saya pengen nikah umur 40 tahun. Apa nggak boleh hamil? Pertanyaan kan nggak. Gitu. Ditambahkan pemeriksaan NIPT. Terus kemudian pada saat kita lihat di 20 minggu, kita perlu melihat yang namanya anatomic scan. Anatomic scan, semua anatomi janinnya dilihat, tapi yang kita harus lihat mulut rahimnya. Berapa panjangnya? Ada terjadi pembentukan yang kira-kira, wah bakal jadi prematur atau enggak? Oh terjadi pemendekan. Ibu olahraganya apa? Oh saya kayak weightlifting. Stop dulu. Kenapa? Jangan terjadi pembebanan supaya lebih pendek. Terus dinding rahimnya bekas operasinya berapa ketebalannya? Kita lihat gitu. Oh oke. Ini berarti dioptimalkan untuk janinnya jangan terlalu besar ya. Kenapa? Dari hari gini udah kelihatan agak tipis gitu. Jadi pada 20 minggu kita melakukan anatomic scan. Jadi pada saat itu kita lihat secara anatomi janinnya itu sempurna atau tidak. Jadi biasanya kita lihat total dari kepala sampai bawah. Plasenta, air ketuban, mulut rahim. Jika mulut rahim terjadi pemendekan, mungkin dia melakukan weightlifting jadi tidak boleh pada saat itu. Terus kemudian jika ada pembentukan daripada mulut rahim yang ada U-shape atau ada Y-shape atau ada funneling gitu, ibu mungkin lebih banyak istirahat. Nah, plasenta di situ penting sekali pada orang yang bekas sesar. Seringkali terjadi CSP atau cesarean scar pregnancy. Jadi dia nempel di bekas luka. Nah, kalau plasenta itu masuk di situ, dia tuh akan cukup dalam nempelnya, sehingga pada saat lahir tidak bisa dilahirkan. Dia akan nempel di situ, sehingga kita harus melakukan reseksi sampai dengan mengangkat rahim terkadang. Kadang-kadang tembus sampai dengan kandung kencing. Jadi pada saat kencing, loh kok saya kencingnya agak kemerahan. Pas dilihat loh, periksa laboratorium kok darah.
oh itu udah nembus sampai ke sana. Kalau seperti itu, maka antisipasi untuk kelahirannya harus difikirkan dari awal. Jadi udah ketahuan bahwa ibu nanti lahirannya kita akan seperti ini, akan melakukan ini, nanti mungkin bukan saya saja, ada dokter ahli ginjal untuk melihat pada saat penembusan ke sana, kalau sampai ada robekan harus dijahit dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat perkembangan si janin tersebut nggak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar, distensi nanti jadi lebih tipis lukanya. Air ketubannya nggak boleh terlalu banyak. Oleh karena itu, kita harus pantau kenaikan berat badan, tujuannya jangan sampai terjadi peningkatan glukosa. Kan hukum glukosa tuh gampang gitu ya. Kita makan glukosa tuh begitu dikasih, kita jadi jagoan, tapi dalam 1 jam kita jadi lemas. Karena apa? Lapar. Iya. Karena apa? Mekanisme biasa lah. Glukosa naik, insulinnya juga akan menekan, terus glukosanya turun, lapar. Itu kan mekanisme naturalnya tubuh kita gitu. Nah, jika dia lapar, maka dia minta makan. Kenapa? Bayi itu perlu makanan. Ibunya nanti akan berasumsi bahwa saya lapar terus, jadi saya harus makan terus. Sehingga nanti akan terjadi tumbuhnya bayi yang cukup besar. Dan itu akan mengganggu. Nah, kalau kita bisa melakukan itu dengan baik dan konsisten, nanti kita akan menghadapi dengan sesuatu yang kita prediksi. Pada saat kita melakukan USG, seringkali kita bilang bahwa saat ini janin ibu ada di persentil sekian ya, gitu. Sehingga apa? Bagus loh, jangan berlebihan ya makannya, jangan menambahkan simple glukosa gitu. Sehingga nanti kita bisa prediksi bahwa pada lahir janin tersebut dengan berat sekian. Nah, dengan seperti itu kita dapat berharap untuk mengawal kehamilannya dengan sehat, janinnya sehat, ibunya sehat, dan outcome-nya pun akan prima. Oke, prima seperti yang Kak Mas Ayu kemarin ya. Nah, alhamdulillah semuanya aman, semua sehat ya. Oke, baik. Kalau dari Kak Mas Ayu sendiri nih Kak, kira-kira ada pesan untuk ibu-ibu di rumah, sahabat Brawijaya yang mungkin mengalami kehamilan jarak dekat juga seperti Kak Mas Ayu? Yang pastinya semangat sih ya, semangat, banyak belajar, banyak cari tahu juga ilmu-ilmu parenting sih yang aku alamin ya. Terus ya nggak apa-apa lah, terkadang kita ngerasa drop, kadang kita merasa worry, kadang kita merasa cemas, takut, tapi after itu ya kita bangkit lagi supaya kita bisa terus jaga kesehatan, jaga kewarasan untuk diri kita sendiri maupun untuk janin yang kita kandung sih pastinya. Tetap waras gitu ya. Yang penting tetap waras deh kalau aku ngerasanya, karena kalau kitanya udah nggak bisa jaga diri sendiri, gimana kita mau jaga baby, gimana kita mau jaga anak gitu ya. Kita sendiri harus bisa bikin diri ini waras, happy, tenang, nyaman dengan diri sendiri, baru kita bisa ngurusin anak-anak sih. Itu yang aku rasain. Oke Kak. Nah, dari ke sisi medis lagi nih Dok. Kalau untuk mencegah kehamilan jarak dekat, mungkin ada tips Dok untuk sahabat Brawijaya di rumah? Ya, jadi yang pertama untuk yang udah terlanjur. Kalau terjadi kehamilan dengan interval pendek, maka yang pertama do not panic. Dah itu. Karena apa? Solusinya harus kita cari gitu. Tapi bagaimana kita untuk mengoptimalkan untuk kita tidak berhadapan? Plan. Semua di plan. Apa yang di plan? Di antaranya waktu kita habis melahirkan, edukasi yang cukup. Jangan pernah merasa bahwa saya malu untuk bertanya. Jadi terkadang kan kayaknya ini pertanyaannya sangat standar sehingga saya tidak perlulah nanyakan seperti ini dan itu. Tanya walaupun itu standar, siapa tahu solusi daripada pertanyaan itu berbeda-beda karena itu sangat individual. Kita coba plan dengan mengedukasi bahwa menyusui yang baik dan benar akan memberikan proteksi paling tidak 6 bulan. Jika sudah masuk 6 bulan, berarti kita sudah berhadapan dengan 15 bulan. Karena jika 6 bulan terus dihamilkan, lahir itu kan udah masuk dengan 15 bulan. Kemudian tambahannya apa? Pada saat itu kita bisa melakukan plan-plan gitu ya.
Karena habis lahiran tuh kan kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan daripada murid rahim, kita melakukan pap smear, pada saat itu dilakukan USG, pada saat itu juga kita tahu bahwa dinding rahim kita masih tipis, telur kita masih kecil-kecil, sehingga pada saat ini mempunyai efek hormon yang disebabkan oleh menyusui dan masih aman, sehingga kita bisa melihat dalam 2 bulan atau 4 bulan ke depan untuk proteksi ini ditambahkan atau apa. Prinsip utama adalah kita nggak boleh panik. Jika terjadi sesuatu, kita harus cari solusinya, dan kita juga harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, edukasi yang kita punya, dan kita sharing, gitu ya. Sharing pertama adalah sama orang lingkaran 1 dengan suami khususnya, terus kemudian lingkaran 2-nya mungkin kita bisa bertanya dengan medis untuk kita memberikan terapi-terapi yang mungkin bisa solutif atau mungkin sebagai treatment option. Jadi tidak selalu bahwa harus A, harus B. Yang paling baik adalah kita bisa memberikan treatment option. Treatmentnya apa? 1, 2, 3, 4. Sehingga seorang yang akan menghadapi itu kita bisa memilih bahwa berarti saya kayaknya lebih cocoknya itu. Sehingga kita tidak terlambat untuk kita memberikan atau memilih sesuatu yang masih cukup panjang kita bisa hadapi. Jadi yang penting jangan lalu bertanya ya dok. Betul. Ya. Betul. Nah sahabat Brawijaya, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Sharing perjalanan kehamilan ketiga bersama Kak Manfai Farah dan juga Dr. Uf Bagazi benar-benar menyadarkan kita bahwa setiap ibu adalah pahlawan sejati. Dari apa yang sudah dibahas bersama dengan Dr. Uf dan juga Kak Mas Ayu Clara, kita jadi paham bahwa kehamilan jarak dekat bukan sekedar soal waktu, tapi soal fisik, mental, dan dukungan juga yang menyeluruh. Dari apa yang sudah kita bahas bersama dengan Dr. Uf dan juga Kak Mas Ayu Clara, kita jadi paham bahwa kehamilan jarak dekat bukan sekedar soal waktu, tapi soal kesiapan fisik, mental, dan juga dukungan yang menyeluruh. Memang kehamilan terjadi dalam waktu dekat setelah persalinan bisa membawa sejumlah risiko, baik bagi ibu maupun bayi. Tapi dengan pemantauan medis yang tepat, pola hidup yang sehat, dan dukungan dari lingkungan sekitar, semuanya tetap bisa dijalani dengan aman dan penuh harapan. Yang gak kalah penting nih sahabat Brawijaya, edukasi dan perencanaan. Setiap ibu berhak punya waktu untuk pulih dan merawat dirinya sebelum kembali menjalani kehamilan. Jadi, untuk sahabat Brawijaya yang sedang mengalami kehamilan jarak dekat atau baru saja melahirkan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan dan datang ke fasilitas terdekat. Dan bagi para pasangan, mari saling mendukung dalam setiap keputusan terkait perencanaan keluarga. Terima kasih sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube Brawijaya Hospital agar tidak ketinggalan episode lainnya yang nggak kalah menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan cintai diri dengan memulai hidup sehat. Salam hangat dari saya Dr. Putih dan sampai jumpa lagi. Makin sehat.